Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang telah diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, baik saat senang maupun susah, ketika gembira atau sedih. Karena apa? Karena dengan kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga dengan takwa, Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Orang Jawa mengatakan bulan mulut. Pada bulan ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum ia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian bayi itu dibawa ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak mentradisi di kalangan kaum Quraisy pada waktu itu. Banyak peristiwa-peristiwa besar saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terjadi di Persia yang sekarang namanya Iran. Api yang menjadi simbol sesembahan pemeluk agama Majusi pada malam hari kelahiran Nabi Muhammad padam seketika. Tidak dapat menyala meskipun kaum Majusi berusaha untuk menyalakan kembali. Padahal 1000 tahun api sesembahan mereka tidak pernah padam. Dan sebuah danau yang tidak pernah surut, airnya tiba-tiba mengering. Dan kejadian di kerajaan Kisra yang tiba-tiba terguncang dahsyat hingga porak-poranda. Semua fenomena yang menimpa kerajaan Persia pada malam itu menunjukkan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Meski tanpa harus mendatangi negeri itu, kelahiran beliau mampu memperingatkan penghuninya agar menyudahi kemusyrikan mereka. Jamaah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa su'ila an saumi yaumil isnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari itu aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa anjuran ibadah dengan mengaitkan sebuah peristiwa besar merupakan satu metode dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana anjuran memperbanyak ibadah di hari Jumat, itu semua terkait dengan peristiwa yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan di hari Jumat, dimasukkan dan dikeluarkan dari surga pada hari Jumat juga. Anjuran puasa di hari Asyura dikaitkan juga dengan peristiwa Nabi Musa beserta kaumnya. Begitu juga anjuran berpuasa hari Senin dikaitkan dengan sejarah besar berupa kelahiran sang manusia terbaik sepanjang sejarah dunia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lalu beliau bertanya atas dasar apa ritual orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka disampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka berpuasa sebab hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabi mereka, yaitu Nabi Musa.
dan menenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun. Mereka berpuasa sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sekelompok orang Yahudi, kami lebih pantas mengikuti Musa daripada kalian. Selanjutnya Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, inna awwalal muhtalifina bil maulidi huwa sahibul maulid wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali yang merayakan maulid Nabi adalah sang empunya maulid itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya ketika memasuki bulan Rabiul Awal ini agar kita mengagungkan dan memuliakannya, yaitu dengan cara mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengkhususkan beberapa waktu utama dengan menambahkan beberapa amal kebajikan dan memperbanyak kebaikan di dalamnya. Memperingati hari kelahiran Rasulullah adalah sebuah ungkapan dari sukacita, luapan kegembiraan atas kehadiran Rasulullah di muka bumi ini. Dari situ dapat dipahami bahwa rutinitas puasa yang dilakukan oleh Rasulullah hari Senin pada hakikatnya adalah merupakan wujud dari peringatan hari kelahiran beliau sendiri. Rasulullah melakukan sebagai wujud ta'zim dan rasa syukur beliau telah dilahirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak diragukan lagi jika Rasulullah adalah lebih agung-agungnya rahmat Allah kepada umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Maka anjuran bersyukur, bahagia tidak dibatasi waktu dan tempat. Kapanpun kita dianjurkan mensyukuri wujudnya Rasulullah di dunia ini. Setiap saat kita dianjurkan untuk melakukannya. Jika di hari-hari biasa saja kita dianjurkan bersyukur atas wujudnya Rasulullah, lebih-lebih di hari atau di bulan kelahiran beliau, anjuran tersebut menjadi sangat dikukuhkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah, merupakan peristiwa besar dan memiliki nilai lebih dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Dan anjuran memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didasarkan atas firman Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, atas anugerah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia. Al-Quran surat Yunus ayat 58. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita muliakan bulan Rabiul Awal ini dengan sebaik-baiknya memuliakan, yaitu mengagungkannya dengan berbagai cara. Di antaranya membaca sejarah hidup Rasul, seperti membaca kitab Maulid dan membaca karakter fisik Rasulullah yang biasanya dimuat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Berkumpul berzikir, membaca sholawat bersama, bersedekah, mengadakan walimah, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, berpuasa dan segala bentuk amal kebajikan lainnya. Mari berusaha sekuat tenaga meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan tak berguna demi kemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan besok kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.